Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wajiz, masuk ke dalam kitab Siyam ya. Terakhir kita ke Adabus Siyam, etika atau adab di dalam berpuasa. Yustahabbu lisaimi an yura'iya fi siyamihi al-adab at-taliyata. Disukai bagi seorang yang berpuasa untuk memperhatikan di dalam puasanya adab-adab di bawah ini ya. Yang kemarin adalah sahur. Adab yang pertama adalah tentang pembahasan sahur. Jadi ada anjuran ya, bahkan perintah dari Rasulullah untuk kita melakukan sahur. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat berkah. Ini perintah ya dari Rasulullah untuk kita sahur. Tasahharu, bersahurlah kalian. Jadi Rasul memerintahkan kita untuk melakukan sahur. Di dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW mengatakan tasahharu walau bijur'atin ma. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ya, saking pentingnya sahur, walaupun hanya seteguk, tetap kita harus apa? Harus sahur. Dan juga ada keutamaan seseorang mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa seorang manusia itu ada dalam kebaikan, kata Rasul, selama dia bersegera di dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang baik itu adalah orang yang bersegera di dalam berbuka. Ketika azan langsung buka gitu. Ya, tidak dinanti-nanti. Kalau memang sudah jelas waktunya buka, langsung buka. Dan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Pernah Anas bin Malik bertanya kepada Zaid ya, bin Thabit, yang ketika itu beliau pernah sahur bersama Rasulullah. Kemudian Anas bertanya, kam kana baina al-adzani was sahur. Berapa jaraknya antara adzan dengan sahur? Yaitu dengan sahurnya Rasulullah. Kemudian kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayah. Ya, sebatas 50 ayat. Jadi sahurnya Rasul bersama Zaid ketika itu sampai adzannya Rasul itu adalah sekitar 50 ayat dibacakan gitu. Ya, jadi kalau kita baca 50 ayat dalam Al-Qur'an dengan bacaan tartil ya sekitar 15-20 menit. Maka ini waktu-waktu termasuk takhirus sahur ya. Mengakhirkan sahur. Dan juga kemarin tentang hadis ya disampaikan tentang idza sami'a ahadukumun nida wal ina'a ala yadihi fala yad'hu. Apabila seseorang di antara kalian mendengar azan sedangkan gelas atau piring masih di tangannya, maka jangan dia meletakkan sampai dia menunaikan hajatnya. Beresin dulu minumnya gitu. Enggak apa-apa ketika azan kita masih minum dulu sampai beres kemudian selesai. Enggak apa-apa seperti itu. Itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Termasuk adab yang perlu diperhatikan seseorang di dalam berpuasa selain sahur adalah yang kedua al-kaffu anil lagwi warrafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang berpuasa adalah al-kaffu anil lagwi warrafath. Dia menahan diri dari perbuatan lagho dan juga perbuatan rafath.
Perbuatan laghu ini adalah perbuatan yang sia-sia, ya. Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang justru bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, dosa. Ya, bukan hanya laghu. Yang laghu ya, tapi juga dikhawatirkan justru melalaikan waktu dan bisa masuk ke dalam sesuatu yang membuat dia berdosa. Warrafathi, dan juga perbuatan rafath. Rafath ini ucapan ataupun perbuatan yang mengarah kepada bersetubuh gitu ya, atau perzinahan, omongan jorok gitu ya, atau bahasa kita omongan jorang gitu. Nah, ini perlu dijaga lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang jorang ya, jorok. Wa nahwihima, dan selain daripada keduanya. Artinya selain daripada laghu dan rafath, seperti teriak-teriak ya, seperti dia mengamalkan amalan-amalan yang apalagi kemaksiatan ya, sedang puasa tapi maksiat gitu. Nah, maka dia harus menjaga itu semua. Bukan hanya menjaga makan dan minum saja, tapi menjaga dari perbuatan-perbuatan yang lalai, yang laghu, yang rafath. Mimma yatanafa ma'as shaum, termasuk hal-hal yang bisa menafikan bersama saum. Artinya bisa menafikan pahala saum, bisa mengurangi pahala puasa. Apa dalilnya? Dalilnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth. Apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berucap ucapan kotor, ucapan jorok. Wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak-teriak. Sedang puasa tapi teriak-teriak gitu ya. Wala yajhal, dan janganlah dia berbuat perbuatan yang bodoh. Yajhal ini perbuatan bodoh ya, yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, maka apabila seseorang ya mencelanya atau mengajak dia untuk berkelahi, falyaqul inni shaim, maka hendaklah ucapkan kepadanya, saya sedang berpuasa. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk apa? Untuk dia berucap ucapan rafath, untuk dia berteriak-teriak tanpa ada hajat, untuk dia berbuat perbuatan yang sifatnya bodoh ya, amalan yang tidak ada manfaatnya, amalan kebodohan gitu ya. Dan apabila ada seseorang mencelanya atau mengajak berantem, mengajak berkelahi, maka ucapkan kepadanya, saya sedang berpuasa. Tentunya perbuatan rafath ya, berteriak-teriak, perbuatan bodoh atau berkelahi ya, seseorang sebelum berpuasa pun hal ini tidak boleh, apalagi ketika sedang puasa. Ya, apalagi ketika sedang puasa. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam berpuasa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita bukan hanya supaya kita bisa lebih empati kepada orang miskin yang ketika dia lapar, kita tahu ternyata lapar itu gimana rasanya gitu ya. Dalam puasa ini bukan hanya mengajak bahwasanya kita lebih perhatian kepada orang-orang yang di bawah kita, bukan hanya itu saja. Tetapi dalam puasa ini justru Rasul mengajak kita untuk menjadi seorang yang berpribadi yang soleh, berpribadi yang baik, dari mulai tutur katanya, ucapannya ya. Orang yang berpuasa harus dijaga ucapannya. Orang yang berpuasa harus dijaga ucapannya. Orang yang berpuasa harus betul-betul amalannya jangan amalan-amalan yang bersifat kebodohan, artinya yang mengandung kemaksiatan apalagi. Itu tidak boleh. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada seorang yang berpuasa untuk tidak boleh berbuat rafath,
berbuat sakhab, teriak-teriak, berbuat amalan kebodohan ketika sedang berpuasanya. Dan tentunya amalan tersebut di luar puasa pun tetap tidak boleh, apalagi di dalam berpuasa, lebih-lebih gitu ya. Maka di sini Rasul hendak menjadikan seseorang yang berpuasa itu berpribadi yang takwa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi enggak membuat dia bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, ini khawatir puasanya enggak bernilai di hadapan Allah, ya. Khawatir puasanya hanya puasa yang menjaga makan dan minum saja, tidak menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan. Makanya seperti ini apa kata Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Seakan-akan habis pahala puasanya karena dia tidak bertutur kata dengan baik, ya, tidak berakhlak dengan yang baik. Ya, maka seorang yang berpuasa harus dijaga hal itu. Itu dalil yang pertama ya, hadis Abu Hurairah. Ini dikeluarkan oleh Imam. Baik. Kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis Bukhari ya. Baik, ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Kemudian wa anhu, dari dalil yang kedua, wa anhu dan darinya, masih dari Abu Hurairah dalilnya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, dan barang siapa yang tidak meninggalkan amalan-amalan kedustaan ketika sedang puasanya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak ada kebutuhan fi adiyada at'amahu wa syarabahu, untuk dia meninggalkan makanannya atau minumannya. Jadi Allah enggak butuh kepada orang yang puasanya, tapi ketika dia puasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, dia tidak meninggalkan amalan-amalan kefasikan, ya. Allah enggak butuh kepada orang yang berpuasa seperti itu. Ya, apa kata Rasul? Fi ayyada at'amahu wa syarabahu, untuk dia meninggalkan makanannya atau minumannya. Jadi seakan-akan puasa, orang yang puasa tapi dia masih berucap ucapan dusta, masih beramal dengan amalan kemaksiatan, ya, maka seakan-akan puasanya enggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah enggak butuh kepada orang yang puasanya seperti itu. Sedangkan kita tahu ya, puasa itu adalah sebuah amalan yang betul-betul kita persiapkan atau kita suguhkan, kita berikan amalan itu hanya untuk Allah, tidak untuk manusia. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam, kata Allah. Semua amalan anak Adam manusia itu untuknya, kata Allah. Salat, zakat, semuanya untuknya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Ya, jadi puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna kalimat untuk Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang yang berpuasa tapi riya, ya. Sedikit orang berpuasa tapi apa? Riya. Maksudnya dia akan terjaga dari keikhlasan. Ini salah satu bentuk maknanya. Karena orang yang berpuasa, sekarang kalau dia mau riya, mau sombong dengan puasa yang dilakukannya, ngapain dia menjaga menjaga dirinya untuk tidak makan, tidak minum, capek-capek gitu ya. Tapi kalau hanya menginginkan wajah manusia bukan Allah gitu, udah we di rumah, udah we nyumput makan minum depan manusia, pura-pura puasa lagi, seperti itu. Tapi kalau dia betul menahan makan, menahan minum, menahan diri dari kemaksiatan, betul-betul menjaga kualitas puasanya, maka orang seperti ini dia akan terjaga keikhlasan. Puasanya itu betul-betul karena apa? Karena Allah.
Kalau bukan karena Allah, dia mungkin sudah pura-pura puasanya. Dia mungkin sudah depan orang kelihatan puasa padahal dia enggak gitu. Yang penting penilaian orang kan, tapi enggak. Orang berpuasa itu dia betul-betul lebih terjaga keikhlasan. Makanya kecuali puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena puasa ini adalah untuk Allah, maka harus dijaga, bukan hanya jaga makan minum saja, bukan hanya jaga kemaluan dari mendatangi istri saja, tapi jaga lisan kita, jaga anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, termasuk adab yang perlu diperhatikan seseorang yang sedang berpuasa. Hadis tadi adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, al-judu wa mudarasatul Quran. Orang yang sedang berpuasa hendaklah dia memperhatikan adab ketika puasanya. Apa itu al-jud wa mudarasatul Quran? Yaitu bersikap baik dan mempelajari Al-Quran ketika sedang berpuasa. Bersikap baik, sebagian juga mengartikan jud ini adalah karom, artinya berderma gitu berdermawan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi orang berpuasa itu adalah orang yang harus mempunyai sifat jud, sifat baik dan berderma. Selain itu apa? Wa mudarasatul Quran, dan mempelajari Al-Quran. Karena tentunya Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Ramadan ini bulan Al-Quran. Ketika penamaannya saja bulan Al-Quran, maka bulan ini Ramadan, bagi orang yang sedang berpuasa, dia harus menghiasi dirinya dengan apa? Salah satunya adalah mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawahnya ataupun mempelajarinya, memahami artinya, sehingga kita akan tahu gitu Al-Quran ini adalah betul-betul sebagai kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran akan menjadi obat, kita tahu Al-Quran akan menjadi petunjuk, hudan wa syifa, petunjuk dan obat. Tapi berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, dia tidak mendapatkan faidah Quran sebagai obat dan petunjuk. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dia baca Al-Quran, tapi enggak merasakan Al-Quran ini menjadi obat bagi dia. Padahal anta ja'alal Qur'ana rabi'a sudurina. Semoga engkau ya Allah menjadikan Quran sebagai apa? Penyejuk hati kami. Jadi Quran itu bisa menyejukkan hati. Ini jaminan dari Allah, jaminan dari Rasul. Quran itu bisa menenangkan jiwa. Quran. Jadi kalau kita ingin tenang jiwa kita, pikiran kita tenang dengan berbagai macam kondisi dan keadaannya, maka apa? Salah satunya pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Karena Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran akan menyebabkan hati itu menjadi apa? Tenang. Dan ini jaminan. Sebagaimana Rasul mengatakan, ala inna sakinata nazalat bihal Quran. Ketahuilah sesungguhnya ketenangan itu akan turun bersama Al-Quran. Semakin kita membaca Al-Quran, otomatis akan semakin tenang hati kita. Walaupun dengan kondisi yang kita miliki sekarang, dengan apapun berbagai macam keadaannya, kesulitannya, justru kesulitan duniawi itu bisa kita redam kesulitan itu dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran. Tapi perasaan saya baca Al-Quran, membaca tapi enggak tenang-tenang hati. Nah ini maka perlu untuk kita perhatikan. Kenapa? Kok bisa? Padahal Allah menjadikan Quran sebagai apa? Penyejuk jiwa, penenang hati, sebagai petunjuk bagi kita. Tapi kenapa kita bisa tidak mendapatkan faidah itu di Al-Quran?
Oh, berarti menghayati Al-Quran itu perlu. Menghayati Al-Quran itu penting. Memahami isi Al-Quran itu adalah suatu keharusan, bukan hanya baca lafadznya saja, tapi juga kita harus memahaminya. Ya, biar apa? Biar kita menjadikan itu sebagai obat bagi diri kita. Karena Allah berfirman apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Yang pertama itu. Yang kedua, apa kata Allah? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di atas hati mereka ada penutupnya? Jadi dua penyebab yang bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan faidah dari membaca Al-Quran, ketenangan. Yang pertama, kita tidak menghayati Al-Quran, tidak membaca terjemahnya minimal gitu ya. Karena untuk menghayati Al-Quran kita harus tahu makna Quran. Ya, setidaknya bahasa Arab kita harus ketahui. Kalau tidak, minimal kita harus baca terjemah. Jadi mulai dari sekarang kalau baca Al-Quran, kalau bisa yang nggak paham, baca juga terjemahnya, biar kita tahu apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran ini. Ya, kalau sudah kita menghayati, mentadaburi Al-Quran, tapi masih keneh belum mendapatkan kenyamanan, ketenangan hati, berarti apa? Bisa jadi apa? Am ala qulubin aqfaluha. Bisa jadi Allah memang tutup hati dia, atau di atas hatinya ada penutup. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kondisi seperti ini, berapa banyak ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, nggak akan berpengaruh bagi dia, karena memang Allah tutup hati dia. Berarti apa solusinya? Kita minta sama Allah agar dibukakan ya hidayah, petunjuk. Kalau sudah Allah tutup hati kita daripada memahami Al-Quran, ini kerugian besar. Ya, ini kerugian besar. Ya, maka tentunya penting ya. Yang kedua adalah, yang ketiga, untuk kita mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka betul-betul engkau yang Muhammad akan melihat gunung tersebut pecah, hancur. Karena apa? Karena Al-Quran tadi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan ke gunung, gunung aja bisa pecah, karena kandungan daripada Al-Quran. Masa hati kita yang sangat lembek, dalam hati kita yang kata Rasul apa? Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Yang idza saluhat saluhal jasadu kullu, yang apabila segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging itu jelek, maka jelek seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Dalam diri manusia ada segumpal daging atau hati yang disebut dengan makhluk yang lembek yang ada pada diri kita. Tapi bisa begitu sangat kerasnya ketika mendengarkan Al-Quran. Gunung aja bisa hancur ketika mendengarkan Al-Quran. Masa hati kita bisa begitu sangat keras ketika turunnya Al-Quran, atau ketika kita membaca Al-Quran? Berarti kalau begitu kondisinya, ini khawatir kita memang Allah tutup hati kita untuk memahami Al-Quran atau mengambil faidah ketenangan dengan Al-Quran. Maka berarti kita harus banyak meminta kepada Allah untuk diberikan taufik dan hidayah. Kemudian dibawakan dalil oleh Syekh tentang poin yang ketiga ini ya. Jadi ketika berpuasa seseorang harus bisa lebih jud, ini bersikap baik atau bersikap dermawan ya, dermawan mulia gitu ya, dengan dermawan dengan uangnya, tenaganya, pikirannya, dermawan dengan dengan sesuatu yang bisa dia lakukan ya. Apa dalilnya? Dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nasi bil khair, orang yang paling paling baik atau paling cepat di dalam melakukan kebaikan ya, paling dermawan gitu ya.
Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan beliau, kebaikan beliau ini lebih-lebih beliau lakukan itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin min Ramadan fi Ramadan, dan malaikat Jibril itu biasa menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam di bulan Ramadan Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya, hatta yansalikha ya'ridu alaihi nabiyyu al-Qur'an, yaitu memaparkan Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan maka datang kepadanya Jibril. Dan apa? Mengajarkan Al-Qur'an, mengulang-ulang Al-Qur'an. Maka disebut Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Sampai Nabi saja itu terus mengulang-ulang Al-Quran bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam, maka apabila Jibril menemuinya, kana ajwada bil khairi min rihil mursalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, paling cepat di dalam melakukan kebaikan, paling dermawan di dalam melakukan kebaikan dibanding hembusan angin, rihil mursalah. Hembusan angin bagaimana? Kondisi cepat sekali gitu ya. Maka Nabi lebih cepat di dalam melakukan kebaikan. Jadi Nabi ini adalah orang yang paling dermawan. Kita tahu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terlebih di bulan Ramadan. Ya, terlebih di bulan Ramadan. Nabi memperlihatkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Ya, kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang Nabi atau mempunyai bagian dari Allah Subhanahu wa taala dari harta rampasan perang berapa? 1/5-nya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada ghanimah, harta rampasan perang, Nabi mendapatkan berapa? 1/5. Kalau dari 1 juta, 1/5 berapa berarti? 200.000-nya. Nabi 200.000, kalau ada bagian kita nyerang negeri ini misalkan dapat 1 juta, maka Nabi 200.000. Dan perangnya Nabi, kata Ibnu Qayyim, itu hampir 50 sampai 60 kali peperangan. Tapi yang dihadiri langsung oleh Rasulullah itu 27 kali. Nabi langsung hadir, yang namanya Ghazwah. Tapi yang lainnya namanya Sariyah. Nabi mengutus pemimpin perangnya, jenderalnya Khalid bin Walid, Usama bin Zaid, ya, Abu Ubaidah, dan banyak dari sahabat-sahabat yang pernah diutus menjadi pemimpin perang. Dan hampir kebanyakan perangnya Nabi menang dan dapat ghanimah yang banyak. Tapi ketika Nabi wafat, itu datang Fatimah kepadanya, kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena yang menggantikan posisi Rasul adalah Abu Bakar. Khalifatul Rasul adalah Abu Bakar yang pertama. Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, mana warisan bapak saya, mana harta bapak saya. Dan ketika itu Nabi tidak meninggalkan sepeser pun, ya, hanya meninggalkan baju perangnya yang tergadaikan di orang Yahudi. Fatimah sampai bertanya, mana selama ini harta-harta Nabi yang dapat ghanimah ini itu dan lain sebagainya. Ternyata Nabi memang apa? Setiap kali datang orang minta, Nabi beri, minta, Nabi beri. Sampai pernah dalam riwayat Muslim disebutkan ada orang ingin ngetes kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini minta kepada Nabi, ya Nabi, saya minta kambingmu yang ada di antara 2 gunung itu. Jadi Nabi pernah punya ghanimah, salah satu hartanya itu adalah kambing yang berada di antara 2 bukit. Isinya kambing semua punya Nabi. Kata Nabi, ambil itu semuanya. Dia ambil semuanya. Dia datang ke kampungnya, orang musyrik nih. Dia datang ke kampungnya dan mengatakan, halumma, hai kemarilah kalian. Aslimu, masuk Islam kalian. Fa inna hunaka Muhammadan. Sesungguhnya di sana ada Muhammad, sosok Muhammad yang idza ata'an, kalau dia memberi sebuah pemberian, layak sal faqr. Ya, di sana ada sosok yang namanya Muhammad, kalau memberi sesuatu dia tidak takut fakir katanya. Akhirnya pengikut kaumnya ini berbondong-bondong masuk Islam. Tujuan mereka apa? Tujuannya pingin harta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi beri semuanya, Nabi beri, masuk Islam semuanya. Kemudian mereka mengatakan, setelah kami masuk Islam, kemudian masuk cahaya hidayah kepada diri kami, ternyata kami lebih memilih Islam daripada harta. Dan para ulama mengatakan bolehnya seseorang masuk Islam karena harta. Ya, tujuan utamanya harta itu boleh, sah dia masuk Islamnya. Makanya Nabi membuat
salah satu asnaf zakat, orang yang berhak mendapatkan harta zakat adalah mu'allafat atau mu'allaf, ya, mu'allafatu qulubuhum. Orang yang diharapkan dia bisa tunduk hatinya, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW, ya, Fatimah terus nanya kepada Abu Bakar, mana warisannya? Mana? Saya nggak punya warisan. Bapak saya kan banyak hartanya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengingat sebuah hadis dan mengatakan, Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham, uang emas dan uang perak. Innama warathul ilm. Yang diwariskan para nabi hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan para nabi dengan mengambil bagian yang sangat banyak. Makanya Nabi mengatakan, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Maka di sini kita melihat bagaimana kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sampai para sahabat itu tahu Rasul ini dermawan, di luar Ramadan dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan yang tentunya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang ketiga, ya, yang perlu untuk menjadi sesuatu yang kita berhias dengannya, yaitu kita senantiasa menjadi orang yang berderma, ya, dan juga orang yang mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ini masih ada beberapa poin, ya, yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan di waktu yang akan datang. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.